Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pada pertemuan ke-8, sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan dan sudah saudara download semua, materi kita adalah mengenai perusahaan dagang. Materi pertama kita adalah tentang pengenalan perusahaan dagang. Hari ini kita akan overview apa saja sih itu hal-hal yang terkait dengan perusahaan dagang. Sebenarnya kalau kita bicara siklus, maka siklus yang terjadi di perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu sama. Tetapi nanti karena karakteristik perusahaan dagang itu lebih spesifik, maka ada hal-hal yang lebih terperinci dibandingkan dengan apa-apa yang pernah kita catat di perusahaan jasa. Oke. Materi kita 4 untuk pertemuan hari ini ya. Yang pertama itu mengenai pengertian perusahaan dagang, yang kedua itu tentang akun dan transaksi yang ada di perusahaan dagang, yang ketiga kita akan melihat bagaimana metode pencatatan pada perusahaan dagang, dan yang keempat kita akan melihat apa sih jurnal khusus itu. Nah, kenapa di perusahaan dagang dia ada jurnal khusus? Oke, nanti kita lihat satu persatu. Kalau saya tanya apa sih itu perusahaan dagang, nah secara sederhana pasti saudara udah bisa menjawab, karena di pertemuan pertama pun kita udah melihat jenis-jenis perusahaan yang ada di dalam akuntansi. Nah, salah satunya adalah perusahaan dagang. Ya, berbeda dengan perusahaan jasa. Nah, apa bedanya? Nah, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang aktivitasnya membeli barang dagang dan menjual kembali barang dagang tersebut tanpa merubah bentuk barang. Yang menjadi kata kunci di sini adalah bahwa perusahaan dagang itu pasti dia membeli barang dagang, kemudian dia menjual kembali barang dagang tersebut tanpa dia merubah bentuk barangnya. Nah, artinya tidak ada proses pengolahan di sana, tidak ada proses perubahan bentuk di sana. Ketika sebuah toko itu dia membeli tepung, maka yang dijual juga tepung. Tapi kalau nanti yang dijual sudah menjadi roti, maka dia akan dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan manufaktur nanti saudara belajarnya di akuntansi biaya. Jadi kata kuncinya adalah dia punya barang dagang, dia beli dan dia jual. Seperti apa dia beli, seperti itu juga dia jual. Adapun karakteristik dari barang dagang pada perusahaan dagang ini adalah pastinya yang pertama itu barang dagang itu dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, barang dagang itu siap untuk dijual dalam kegiatan utama perusahaan. Karena kegiatan utama dari perusahaan dagang adalah jual beli barang dagang. Oke. Lalu apa saja sih karakteristik perusahaan dagang? Nah, secara teori ada 5 ya. Yang pertama itu aktivitas utamanya membeli, menjual, menyimpan barang yang dijual tersebut di gudang, dan menjualnya kembali. Lalu yang kedua, tidak ada proses produksi barang seperti yang tadi saya jelaskan secara sekilas. Nah, yang ketiga, dalam melakukan perhitungan untuk total keuntungan atau laba, maka yang dijadikan patokan adalah hasil penjualan dikurangi dengan biaya pembelian dan biaya operasional. Jadi tidak ada proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Nanti teknisnya kita akan melihat ya bagaimana sih kita nanti menghitung laba rugi yang ada di perusahaan dagang. Akan berbeda dengan apa yang kita hitung, apa yang kita lakukan pada perusahaan jasa kemarin. Kemudian yang keempat, kata karakteristik dari perusahaan dagang adalah barang yang dijual tersebut langsung dijual tanpa ada proses pengolahan atau perubahan seperti yang tadi sudah saya singgung juga. Nah, yang kelima, kegiatan akuntansinya nanti berlandaskan akun persediaan barang, di mana nanti perhitungan harga pokok penjualan dan laba rugi nanti menggunakan bentuk single step atau multiple step. Nah, seperti apa sih? Nah, nanti itu akan ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kalau kita melihat di mana sih posisi perusahaan dagang dalam transaksi? Nah, perusahaan dagang itu dia berada di tengah-tengah. Dia membeli barang dari produsen atau produsen yang mengantarkan barang kepada perusahaan, lalu perusahaan juga akan menjual barang tersebut lagi tanpa merubah bentuknya kepada konsumen, atau konsumenlah yang mendatangi perusahaan dagang tersebut. Jadi dia berada di tengah-tengah. Oke. Lalu apa saja sih aktivitas utama perusahaan dagang ini? Ada 4 ya. Nah, ini adalah aktivitas yang pasti terjadi di perusahaan dagang. Yang pertama apa? Yang pertama tentunya dia membeli barang dagang. Kemudian yang kedua mengeluarkan uang. Apa saja sih bentuk pengeluaran uang itu? Kalau dia beli tunai, kalau dia bayar beban-beban, apapun yang berhubungan dengan uang keluar nanti juga akan dicatat di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah penjualan barang dagangnya. Yang keempat itu berhubungan dengan penerimaan barang. Tentunya apa? Jual tunai, atau penerimaan piutang, atau penerimaan pendapatan lain-lainnya. Nah,
Dari 4 aktivitas utama ini nanti akan ada kaitannya dengan jurnal khusus yang akan kita bahas juga di pertemuan ini. Oke, lalu apa saja sih akun dan transaksi yang ada di perusahaan jasa? Nah, akun ini nama lainnya ya perkiraan ya, sama. Akun perkiraan adalah apa yang digunakan untuk mencatat transaksinya nanti. Sedangkan transaksi itu adalah kegiatan yang ada nilai ekonominya yang bisa diukur dengan satuan moneter atau satuan uang. Jadi tidak semua kegiatan yang ada di perusahaan itu disebut dengan transaksi kalau misalnya itu tidak bisa diberikan satuan uangnya. Apa saja akun yang ada di perusahaan? Akun pembelian itu pasti ya, karena ini digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagang. Nah, kita tadi kan udah membicarakan aktivitasnya adalah pembelian, penjualan, mengeluarkan uang, dan menerima uang. Jadi kita butuh nanti akun pembelian. Nanti saldo normal akun pembelian ini adalah di sebelah debit. Nah, setelah pembelian kita juga punya nanti akun penjualan. Nah, ini digunakan untuk menampung transaksi-transaksi penjualan barang dagang perusahaan. Saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Nah, jadi dia sama dengan pembelian ini mungkin arahnya kepada beban, penjualan ini arahnya kepada pendapatan. Makanya pembelian itu saldo normalnya di debit dan penjualan itu saldo normalnya di kredit. Kemudian kita juga punya nanti akun persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini adalah akun yang menunjukkan jumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Saldo normalnya adalah di sebelah debit. Nah, persediaan barang dagang ini masuk kepada kelompok harta. Hartanya harta lancar. Oke. Lalu ada nanti namanya harga pokok penjualan. Nah, akun ini kita gunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang kita jual dalam suatu periode tertentu. Harga pokok penjualan ini saldo normalnya ada di debit. Oke. Lalu ada lagi namanya retur penjualan. Apa sih itu retur penjualan? Nah, retur penjualan itu adalah pengembalian barang yang sudah dibeli atau yang sudah kita jual karena adanya mungkin ketidaksesuaian dengan apa yang mereka pesan dulunya, atau barang yang kita jual itu rusak atau cacat atau tidak layak atau apapun yang menyebabkan mereka mengembalikannya. Nanti pihak pembeli itu akan mengeluarkan namanya nota kredit. Nah, retur penjualan ini normal saja untuk terjadi. Saldo normal dari retur penjualan ini adalah di sebelah debit. Nah, dia merupakan kontranya dari penjualan. Kalau penjualan di sebelah kredit, maka returnya berada di sebelah debit. Karena dia nanti akan mengurangi jumlah dari penjualan awal kita. Oke. Lalu ada juga tadi retur penjualan, nah sekarang kita punya juga retur pembelian. Ini juga sama. Ini digunakan untuk menampung jumlah barang yang kita beli tetapi dikembalikan lagi kepada penjual. Ini juga boleh terjadi ya, karena misalnya nggak sesuai pesanan, karena rusak, karena cacat. Nah, kita nanti akan mengeluarkan nota debit. Saldo normal dari retur pembelian ini adalah di sebelah kredit. Oke, lalu kita juga punya namanya akun potongan penjualan atau diskon penjualan, itu sama ya. Nah, ini digunakan untuk menampung pengurangan atau potongan yang diberikan oleh penjual kepada pelanggannya, kepada pembelinya, karena membayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Saldo normalnya adalah debit. Dia juga merupakan akun pengurang dari nanti penjualan, makanya saldonya menjadi kontra dari saldo normal penjualan di sebelah debit. Kemudian ada akun potongan pembelian. Akun potongan pembelian ini digunakan untuk menampung jumlah diskon yang diberikan kepada pembeli. Nah, karena dia membayar sejumlah dalam waktu yang telah ditetapkan. Saldo normalnya di sebelah kredit. Kemudian ada lagi akunnya namanya beban pemasaran. Nah, kalau beban pemasaran ini digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagang sampai ke tangan konsumen. Jadi kata kuncinya adalah ini berhubungan dengan kegiatan transaksi penjualan kita, dari mulai kita menjualnya sampailah kita mendistribusikannya sehingga barang kita itu sampai kepada konsumen. Apa aja contoh beban pemasaran? Ada gaji staf penjualan, gaji penjaga toko, gaji bagian pemasaran, beban iklan yang berhubungan dengan pemasaran, maka dia masuk kepada beban pemasaran. Bahkan juga ada beban pemakaian gudang misalnya. Oke, lalu ada beban administrasi dan umum. Nah, beban ini kita gunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum.
beban administrasi dan umum ini contohnya apa saja? Contohnya adalah beban-beban yang berada di kantor, misalnya gaji staf administrasi kantor, gaji manajer, gaji direktur, gaji sewa kantor, gaji telepon kantor, gaji listrik kantor, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan administrasi yang ada di kantor. Termasuk juga nanti beban penyusutan atau beban depresiasi gedung, beban depresiasi kendaraan, depresiasi peralatan kantor. Nah, itu masuk juga ke beban administrasi dan pembiayaan. Nah, kemudian kita masuk kepada transaksi. Nah, transaksi yang ada di perusahaan dagang ini nanti dicatat pada akun-akun dengan menggunakan aturan debit dan kredit sama dengan apa yang kita lakukan pada perusahaan jasa. Nah, sebagian besar perusahaan dagang sebenarnya dalam praktiknya sudah menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi atau mereka menggunakan aplikasi komputer yang sudah dilengkapi dengan laporan seperti jurnal khusus dan buku besar. Apa saja sih bentuk dari sistem akuntansi yang terkomputerisasi atau aplikasi komputer itu? Nah, kalau saudara pernah membaca atau pernah mengetahui atau pernah melihat bentuk aplikasinya, misalnya itu ada Mayobi, ada Accurate, ada Zahir, atau yang sederhana saja, itu bisa juga digunakan Excel for accounting. Jadi kita sudah merumus-rumuskan sehingga nanti kita tinggal menginputkan dan kita bisa mendapatkan hasil akhir dari siklus akuntansi berupa laporan keuangan. Nah, kemudian hal yang terkait juga yang harus kita pahami dalam perusahaan dagang adalah tentang penyerahan hak kepemilikan barang. Ada dua ya. Yang pertama itu FOB shipping point, yang kedua itu FOB destination point. Nah, dengan menggunakan dua syarat ini, maka akan ada tiga hal yang menjadi kata kunci. Yang pertama itu mengenai kapan hak kepemilikan itu berpindah, siapa yang menanggung beban pengiriman, dan siapa yang menanggung risiko pengiriman. Kalau digunakan FOB shipping point, maka penyerahan kepemilikan barang dilakukan di gudang penjual. Artinya, ketika barang itu sudah keluar dari gudang penjual, semua beban dan risiko menjadi tanggungan pembeli. Walaupun nanti mungkin di jalan terjadi kecelakaan, terjadi barang yang hilang, maka itu sudah menjadi risiko pembeli karena barangnya sudah keluar dari gudang penjual. Nah, berbeda dengan FOB atau free on board destination point. Nah, kalau di sini kebalikan yang tadi, penyerahan kepemilikan barang itu di gudang pembeli. Artinya apa? Artinya sebelum barang ini sampai ke gudang pembeli, maka beban pengiriman dan risiko pengiriman yang ada menjadi tanggung jawab penjual. Nah, kalau kita dari sisi pembeli, tentu kita lebih menginginkan misalnya FOB destination point. Tapi apapun yang disetujui dari awal yang menjadi syarat kepemilikan barang, sebenarnya tentu memiliki sisi positif dan negatif. Bisa saja ketika digunakan FOB destination point, tentu ada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan. Oke, nah lalu kita masuk kepada syarat penjualan dan pembelian atau kita kenal dengan termin. Nanti ketika saudara menemukan transaksi yang ada termin-termin ini, artinya penjualan dan pembelian tersebut terjadi secara kredit, bukan secara tunai. Walaupun di sana tidak dijelaskan dibeli barang dagang secara kredit, bukan seperti itu. Biasanya dibeli barang dagang 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Kalau saudara ketemu soal seperti itu, artinya transaksinya terjadi secara kredit karena sudah ada termin. Nah, setidaknya ada 5 yang sangat umum ya bentuk-bentuk termin yang ada. Yang pertama itu misalnya saudara ketemu 2/10 N/30. Apa artinya? Artinya ketika transaksi tersebut saudara lunasi dalam waktu 10 hari, maka akan diberikan potongan sebesar 2%. 2% dalam 10 hari. N/30 ini artinya transaksi tersebut harus tetap dilunasi dalam waktu 30 hari. Nah, apakah dia selalu 2/10 N/30? Tidak, tergantung soal, tergantung kebijakan perusahaan. Bisa saja 3/10, bisa saja 4/10 N/30. Jadi kalau dia 3/10 artinya dalam 10 hari diberi diskon 3%. Kalau 4/10 ketika dilunasi dalam 10 hari diberi diskon 4%. Apa sih gunanya dikasih termin seperti itu, dikasih diskon seperti itu? Agar misalnya piutang kita sifatnya cepat lancar, cepat dibayar oleh debitur kita. Atau memberi stimulus lah kepada mereka sehingga mereka lebih cepat membayar sehingga perputaran uang kita pun juga lancar. Lalu yang kedua itu namanya N/30 saja. Nah, kalau ini sih terminnya adalah artinya transaksi kredit tersebut harus dilunasi dalam 30 hari tanpa ada diskon begitu. Jadi tidak ada batasan
tidak ada batasan berapa persen akan dikasih diskon, tidak ada, tapi cuma menyebutkan bahwa transaksi itu harus dilunasi dalam 30 hari. Misalnya kita melakukan transaksi tanggal 2 Oktober, berarti harus kita lunasi dalam sebelum tanggal 2 November. Nah, yang ketiga itu namanya end of month atau EOM. Nah, kalau ini berbeda. Artinya apa? Di akhir bulan. Jadi, semua transaksi kita harus kita lunasi di akhir bulan. Kalau kita belanja tanggal 5 Oktober, maka tanggal 31 Oktober harus kita lunasi. Kalau kita belanja tanggal 25 Oktober, tanggal 31 Oktober juga tetap harus kita lunasi. Artinya di akhir bulan. Yang keempat itu adalah 2/10 end of month. Nah, pasti saudara sudah bisa ya. Jadi artinya dapat diskon 2% dalam 10 hari dan harus dibayar dalam akhir bulan itu juga. Nah, yang terakhir itu ada N/10 end of month. Nah, N-nya itu misalnya ya tergantung berapa nanti yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya ini hampir sama dengan poin yang keempatnya yang di. Nah, kita masuk kepada metode pencatatan. Jadi metode pencatatan ini sebenarnya berhubungan dengan persediaan nanti di perusahaan dagang. Ada perusahaan-perusahaan yang mencatat persediaannya dengan metode fisik atau metode periodik. Ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode perpetual. Boleh nggak dipakai dua-duanya? Tidak boleh. Perusahaan hanya boleh menggunakan salah satunya saja. Akan berbeda nggak hasilnya? Tidak, cuma akan berbeda saja bentuk pencatatannya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan perbedaan metode ini. Oke. Nah, kalau metode periodik itu apa sih? Metode periodik itu adalah kalau kita melakukan penjualan, maka tidak ada mutasi atau pergerakan dari persediaan barang dagang kita. Kita baru tahu nanti jumlah persediaan dan harga pokok kita di akhir periode. Caranya bagaimana? Kita pergilah ke gudang, kita hitung fisiknya. Oh, tinggal segini. Oh, jumlahnya segini, berarti harga pokoknya segini, berarti persediaan kita sekarang segini. Nah, begitu dia kalau metode fisik. Namanya aja fisik. Kita harus cek fisik, cek kita ke gudang. Lalu yang kedua itu namanya metodenya perpetual. Nah, ini sebenarnya lebih bagus. Karena apa? Karena setiap kali terjadi penjualan, maka langsung kita catat mutasi persediaannya dan harga pokok penjualannya. Jadi kita kalau mau tahu berapa sih nilai persediaan kita kapan waktu, bisa aja langsung aja kita lihat. Kita mau lihat APP kita berapa, bisa langsung kita lihat. Tidak harus menunggu di akhir bulan atau dilakukannya pencatatan fisik atau perhitungan fisik atau stock of name seperti yang ada pada metode periode. Nah, secara lebih rincinya adalah seperti ini. Kalau metode fisik, jumlah persediaan itu ditentukan secara berkala dengan perhitungan fisik. Tiap kali ada pembelian, akunnya adalah akun pembelian. Jadi di metode fisik ini ada akun pembelian. Pada saat penjualan, yang dicatatnya cuma penjualan saja. Tidak ada perhitungan harga pokok. Nah, pada akhir periode, barulah dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan kita. Oke. Nah, yang kedua itu adalah metode perpetual. Nah, dia akan berbeda dengan yang tadi. Kalau metode perpetual ini nilai persediaan kita selalu diupdate setiap ada transaksi yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Sehingga kita bisa mengetahui nilai persediaan kita itu setiap waktu. Nah, kemudian pada saat kita membeli, kita tidak mencatatnya di akun pembelian tetapi pada akun persediaan barang dagang. Jadi kalau kita pakai metode perpetual, kita tidak akan menemukan akun pembelian. Nah, pada saat penjualan nanti juga langsung dicatat penjualan dan kita catat juga harga pokok penjualannya. Oke, sehingga harga pokok penjualannya bisa kita ketahui setiap saat. Oke, nah ini kan baru teori-teorinya saja. Nanti kita akan melakukan prakteknya sehingga lebih mudah kita aplikasikan apa yang kita bicarakan hari ini dalam bentuk angka-angkanya. Oke. Lalu yang terakhir kita akan bahas mengenai jurnal khusus. Kenapa sih perusahaan dagang itu harus bikin jurnal khusus, Bu? Kenapa enggak jurnal umum kayak biasa saja yang kayak kita di perusahaan jasa? Oke. Sebenarnya, kenapa sih perusahaan dagang itu menggunakan jurnal khusus? Karena transaksi yang ada di perusahaan dagang itu biasanya dan relatif adalah banyak dan berulang. Saudara bisa bayangkan, transaksi penjualan itu dalam satu hari ada berapa? Kalau skala perusahaan itu besar, maka dia tidak disebut 1, 2, dan 3, maka mungkin udah puluhan, bahkan ratusan. Maka digunakanlah jurnal khusus untuk memudahkan pencatatannya. Kalau kita harus jurnal satu-satu kan bisa bayangkan betapa repotnya, betapa banyaknya waktu yang digunakan. Walaupun kita nantinya menggunakan aplikasi komputer, maka digunakanlah jurnal khusus. Nah,
Jurnal khusus ini kita gunakan untuk mencatat transaksi dengan jenis yang sama. Ingat ya, jenisnya itu sama. Ada 5 jurnal khusus pada perusahaan dagang. Apa saja? Dia terkait dengan aktivitas yang ada di perusahaan dagang tadi. Tadi kan kita punya 4 aktivitas kan, ada pembelian, ada penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, jurnal khusus yang ada pada perusahaan dagang itu juga ada 4 ditambah 1. Jadi ada 4 ditambah 1 lagi jurnal umum. Nah, ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Wah, ternyata masih ada juga ya jurnal umum. Iya, masih ada jurnal umum. Oke, kita lihat. Tadi katanya kan digunakan untuk mencatat transaksi dengan jenis yang sama. Yang pertama itu kita punya jurnal penjualan. Kita gunakan ini untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Ingat ya, secara kredit. Jadi kalau ada kita jual barang secara kredit, dia masuknya di jurnal penjualan. Kalau tunai bagaimana? Nah, kalau tunai, dia masuk di jurnal penerimaan kas. Karena ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Kalau kita jual secara tunai, kasnya masuk kan? Makanya dia tidak di jurnal di penjualan, tetapi di jurnal di penerimaan kas. Oke. Lalu yang ketiga ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Jadi semua barang dagang yang dibeli secara kredit, maka masuk kepada jurnal pembelian. Tapi kalau kita belinya itu udah secara tunai, maka dia masuk di jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Oke, ini sorry ya, salah ketik ya. Jadi contohnya apa aja? Beli pembelian barang secara tunai, bayar gaji, bayar sewa, dan apapun yang berhubungan dengan uang keluar. Nah, lalu yang kelima kita punya namanya jurnal umum. Jurnal umum itu adalah digunakan apabila ada transaksi yang tidak bisa kita catat ke 4 jurnal ini. Maka kita masukkan ke jurnal umum. Contohnya apa, Bu? Contohnya retur, misalnya retur pembelian, retur penjualan. Contohnya lain apa? Tentu misalnya saat kita melakukan penyusutan, kita gunakan di jurnal umum. Gak mungkin kan ada penyusutan yang bisa kita lakukan di 4 jurnal ini. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, saya buatkan ini, tapi ini adalah untuk metode perpetual dulu. Biar fokus kita satu-satu dulu. Karena besok minggu depan itu kita akan masukkan contohnya dulu yang perpetual dulu. Jadi kalau jurnal penjualan pada metode perpetual itu ada kolom tanggal, ada akun yang di debit. Akun yang di debit ini biasanya kita masukkan di sini nama perusahaannya. Jadi kita nanti gampang mencek, oh ini hutang dari PT A, oh ini hutang dari PT B. Ini ada nomor fakturnya, karena dia kredit kan, pakai maka dia ada fakturnya. Ini referensinya untuk nanti proses posting. Lalu akunnya, lalu kita punya 2 kolom. Kolom yang pertama itu untuk kita jurnal dulu penjualan kita. Apa jurnalnya? Piutang usaha di debit, kreditnya penjualan. Pasti ini akunnya. Jadi lalu kita punya nanti perhitungan HPP-nya langsung. HPP-nya di debit, persediaan barang dagang di kredit. Ini untuk jurnal khusus, jurnal penjualan. Selalu seperti ini formatnya. Lalu di akhir bulan akan kita jumlahkan. Jumlahnya langsung baru kita posting nanti. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Ini masih dengan metode perpetual ya. Jadi kita punya nanti akun yang di kredit, punya referensi. Di debitnya apa? Pastinya kas. Pasti juga nanti kalau ada potongan penjualan juga akan kita debit. Lalu ada piutang usaha di kredit. Karena kan kita misalnya menerima piutang, artinya debitnya bertambah, kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Lalu penerimaan kas itu dari penjualan di sini di sebelah kredit. Lalu ada lain-lain. Apa aja misalnya penerimaan pendapatan bunga atau hal yang lain. Lalu ada misalnya, lalu di sini pada saat penerimaan kas ini juga kita pada saat kita menjual secara tunai, maka kita juga akan menghitung harga pokoknya dan persediaannya. Oke. Nah, yang ketiga adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian hampir sama kebalikan aja sih dari yang jurnal penjualan tadi. Ini digunakan untuk semua pembelian secara kredit di perusahaan. Ada akunnya di debit, ada syarat pembayaran. Nah, ini mempermudah nantinya kan. Kalau misalnya 2/10 pada saat kita bayar, kita lihat, oh ternyata potongannya 2%, oh ternyata potongnya 3%. Nah, di sini kita bisa lihat nanti. Ada kolom referensi, dan di penjurnalnya adalah persediaan pada hutang usaha. Jadi pada saat kita beli barang, jurnalnya adalah persediaan pada hutang usaha. Kemudian yang keempat itu adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, ini kita gunakan nanti untuk misalnya bayar hutang,
atau kita membeli barang secara tunai, pastinya kita kreditkan kas. Atau misalnya ada akun-akun lain nanti pada saat kita bayar beban-beban. Oke, nah ini terakhir jurnal umum formatnya masih sama ya, ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Oke, nah untuk pertemuan hari ini materinya sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk menghubungi saya atau bertanya dengan teman-temannya atau dengan Pak Sam, silakan. Nanti kita cobakan praktikumnya dengan soal. Oke, saya sudahi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.